Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini sudah lumayan banyak ya yang bergabung. Sisanya nanti kalau terlambat bisa menyimak di rekaman ya. Ini sambil saya rekam, nanti saya unggah di YouTube seperti biasa. Jadi seperti itu ya, nanti diberitahu teman-temannya ketika nanti ada yang terlambat. Maka apa yang sudah saya bicarakan di awal ini, ketika ingin menyimak ulang, itu nanti bisa melihat di YouTube nanti yang sudah saya unggah di e-learning seperti biasa. Oke. Pada materi hari ini sebenarnya sudah saya siapkan materi ya. Saya siapkan materi terkait dengan yang sudah saya rancang di RPS, akan tetapi setelah saya pikirkan ya, hari hasil presentasinya kemarin bisa on cam ini, yang biar saya tidak merasa sendirian gitu ya. Ya, silakan on cam dulu biar saya tidak merasa sendiri ya. Oke, saya lanjutkan kembali dimana seperti yang tadi sudah saya sebutkan, saya sudah merancang hal itu ya. Saya sudah merancang terkait pembelajaran dalam satu semester seperti itu ya, sampai akhirnya nanti ada UAS dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika saya melihat apa yang sudah dipresentasikan kemarin, artinya saya perlu merombak pembelajarannya pada hari ini, bahwa penting saya memberikan referensi dasar ya, referensi dasar bagaimana menyusun makalah, bagaimana menyusun PPT dan lain sebagainya untuk menjadi pijakannya ya, untuk menjadi pijakan awalnya, sehingga nanti saya berharap, karena kebetulan sebagian dari kelas ini saya kan dosen walinya begitu toh ya. Nah, jadi saya berharap ke depan ya, semester depan ataupun setelah saya memberi materi ini, itu sudah tidak terjadi lagi pola yang sama ya, pola yang biasanya diterapkan dan tidak dipermasalahkan ketika waktu di SMA ya. Yang seperti apa Pak itu ya, seperti yang telah kalian lakukan kemarin untuk presentasi ya, itu kan pola ketika kalian dulu membuat makalah waktu di SMA ya. Yuk silahkan di on cam, jangan dimatikan biar saya tidak merasa sendiri ini, karena dunia virtual ya semacam ini. Nanti kalau tidak saya lihat tatap mukanya ini, saya merasa sendiri ini nanti. Kebetulan kan masih banyak yang di kampus ya pakai wifi, dan beberapa, oh Yasmin ini sudah sampai di rumah. Adit tadi masuk kuliah. Adit masuk tadi jam pertama. Enggak. Ya wes, jangan sering bolos. Nah, kamu kayaknya yang paling sering bolos ini kuliah. Apalagi saya ini dosen pembimbingnya ya. Jadi itu yang perlu saya beritahukan, bahwa literasi dasar terkait penyusunan makalah dan lain sebagainya, sumber-sumber ilmiah, itu setidaknya sebelum mengerjakan ya, ini biasakan saja ya, biasakan mulai saat ini referensi yang dirujuk itu dari jurnal ya, karena nanti ya jurnal itu 5 tahun. Jadi misalnya sekarang kan terhitung 2022, 5 tahun ke belakang, 22, 21, 20, 19, 18. Ya berarti tahun ketika pencarian di Google Scholar ya, nanti sudah pernah membuka Google Scholar? Sudah? Sudah apa belum?
Belum kenal Google Scholar? Sudah kenal apa belum sama Google Scholar? Halo, suara saya terdengar apa enggak sih? Ini kok nggak ada yang jawab? Belum, Pak. Belum ya. Oke, saya share screen dulu. Saya perkenalkan siapa sih Google Scholar itu. Ya, ini penting dilakukan. Nggak ada ya. Ya, jadi kalau masih belum kenal dengan yang namanya Google Scholar, maka ini saya perkenalkan dulu ya. Sudah muncul share screen-nya, tangkap Sudah. layarnya sudah ya. Ini namanya kan halaman Google ya. Ketika kalian biasanya kalau kemarin-kemarin menyusun makalah mungkin hanya di sini ya dari Google ini. Tapi ketika kita menulis dalam rangka akademik, ya kita harus lebih spesifik lagi memilih pencariannya ya. Nah, ini kan sudah muncul Google Scholar. Ini kalau versi berbahasa Inggris. Ya, kalau versi berbahasa Indonesia lah ini dia. Google Cendikia. Kita pakai yang berbahasa Indonesia saja. Chat. Setidaknya nanti kalian akrab dengan yang namanya Google Scholar atau Google Cendikia ini. Nah, ini sudah muncul tampilan Google Cendikianya. Sudah ya? Sudah. Nah, ketika sudah, maka kita mulai melakukan penelusuran. Coba katakan kemarin mau menulis tentang sastra kontemporer. Nah, ini yang keluar ya hanya terkait hasil-hasil penelitian ya. Ini dari UNS, Unhas, Uinsuka, UKDW, UNED dan lain sebagainya. Jadi semua ini adalah hasil dari penelitian ya. Sudah tidak dari blog lagi, sudah tidak dari website, sudah tidak dari Wikipedia, tetapi ini sudah bisa dipertahankan secara akademis. Nah, maka tadi 5 tahun itu berarti dimulai dari 2018 hingga tahun 2022. Maka ini kita klik, kita refresh. Lah, ini sudah terbarukan. Nah, maka kita lihat di sini ini 2019, ada 2021, ya ada 2021, 2019, 2018, maka semua yang rentang waktunya ini dari 2018 hingga 2020 akan muncul. Ya, bisa difahami sampai detik ini? Bisa. Oke. Jadi, sebelum membuat makalah, ya, makalah apa yang mau dicari di sini? Ketika tidak muncul, maka gantilah dengan kata kunci yang lain. Ya, maka pandai-pandailah memasukkan kata kunci di sini. Karena di sini nanti kata-kata yang ada di jurnal ini, ketika kalian masukkan di pencarian, jurnal itu akan muncul. Ya, itu langkah pertama. Ya, langkah pertama, kemudian langkah kedua, hanya perlu saya rangkumkan ini ya. Ya,
Itu yang pertama. Saya buatkan PPT biar nanti bisa saya bagikan ke kalian ya. Oh, masih belum. Oke, ini sudah muncul ya. Jadi pada tahapan pertama, oke, jadi tahap pertama di sini kita perlu mencari jurnal itu ya. Kemudian tahap 2, kalian sudah bisa membuat kutipan dan daftar pustaka. Sudah bisa apa belum? Sudah atau belum? Oke, membuat konsep citasi. Oke, cukup 3 ini sajalah. Ini terlihat enggak? Terlihat apa tidak ini? Terlihat, Pak. Oke, nanti akan saya share ke kalian nanti hasil PPT-nya. Jadi jangan khawatir, jangan mencatat, dengarkan saja dengan seksama ya. Saya tidak ingin terulang kembali pola kalian kemarin mengerjakan tugas ya. Apa tadi tahap pertama? Jadi kita masuk ke tahap pertama. Kemudian masukkan rentang waktu. Rentang waktu itu 5 tahun terakhir.
Jadi kalau kita sekarang 2022 berarti terhitung mundur 2018 ya. Atau kita balik saja dari 2018 hingga ke 2022 ya. Sorry, masukkan kata kunci, kata pencarian. Baru nanti setelah kata pencarian itu kan muncul hasil pencariannya lah, baru dimasukkan tentang ini ya. Mengapa perlu saya buatkan seperti ini? Nanti biar tidak hilang. Ini terus bisa dipakai sampai kalian mengerjakan skripsi. Ya. Nanti akan saya beri tips juga, tips cepatnya. Ini tips normalnya. Ya, ini tips normalnya. Ya. Ini tips normal dengan menggunakan Google Cendekia. Apakah hanya bisa menggunakan Google Cendekia, Pak? Ya. Ini tips normal. Kamu bisa menggunakan pola yang lain juga, yakni masuk di pencarian-pencarian berbasis digital. Ya. Apa saja itu pencarian literaturnya? Ini saya beri yang gratis saja ya, karena kalau nanti berbayar kalian mungkin juga mulet-mulet ya, enggan ya. Maka ini nanti akan saya beritahukan yang gratis saja. Oke, cukup 3 ini. Ya, 3 ini nanti kalau kalian mengaksesnya dengan baik, maka kalian sudah dapat banyak sekali yang namanya literatur. Ya. Nih. Pas ini sudah kenal apa belum ini? 2 ini adalah perpustakaan ya. Z Library, kemudian iPusnas. iPusnas ini sebuah aplikasi yang bisa kalian download juga. Tapi ini hanya akses baca kalau yang iPusnas. Melalui Play Store atau App Store bagi yang menggunakan Apple ya. Maka itu kalian bisa mendownload itu. Ini iPusnas yang nomor 2 ini ya. Pak, nanti saya perbesar dulu. Oke, jadi yang kedua ini mulai sekarang kalian bisa mendownload ini, tapi ini hanya akses pinjam. Ya. Kalau itu waktu meminjamnya, waktu pinjam baca itu sudah selesai, maka hilang di akun kalian. Kuncinya ini semua ya. Ini kedua-duanya ini untuk Perpusnas. Coba saya beritahukan dulu ya. Saya stop share screen, saya pindah. Saya kasih contoh. Nah, ini kan Google Cendekia tadi ya. Maka selanjutnya ini step cara yang lain. Step cara yang lain kita masuk Z Library ya, perpustakaan elektronik terbesar di dunia. Nah, ini tampilannya. Ini muncul enggak? Sudah muncul? Muncul. Oke, ya. Yang pertama yang bisa kalian lakukan di sini, ini pertama bisa dapat buku, juga bisa dapat artikel ilmiah seperti di Google Cendekia tadi, ya. Dua jenis ini ada di sini, ya. Sebenarnya hampir sama, tapi kalau di Google Cendekia mayoritas artikel.
Nah, tapi kalau di ini dua-duanya ini tidak ada yang mayoritas dan minoritas, hampir sama. Ketika kata kunci yang kalian masukkan nanti itu paling banyak di buku, maka yang muncul adalah buku. Begitu juga sebaliknya. Nah, ini masuk atau registrasi, kalian bisa registrasi di sini. Kalau tidak pakai registrasi, tidak pakai email, itu lebih terbatas downloadnya. Kalau registrasi per hari itu bisa 10 buku, ya. Jadi kalian bisa mencicil, kalau ada tugas berarti hari ini bisa download 10, ya, besok 10 lagi, ya, dalam 1 minggu itu kan sudah cukup untuk mengerjakan tugas. Ya. Itu yang pertama. Bagaimana caranya? Kalau kalian butuh buku ya tinggal klik di buku. Nah, di sini misalnya mau menulis tentang antropolinguistik. Nah, ternyata buku tentang antropolinguistik hanya satu. Ya. Maka artikel, coba di artikel apakah sudah ada yang mengunggah di sini. Ini basisnya, ini kalian juga bisa mengupload materi milik kalian, ya, di akun ini, sehingga ini nanti semakin banyak pengguna, semakin banyak yang mengupload, maka data di sini semakin banyak, ya. Kalau kalian mau unlimited, ya, mendownloadnya unlimited, kalian tinggal donasi, ya. Cuma donasinya di sini agak ribet. Kalau yang punya mobile banking, ya, itu bisa dengan cepat karena nanti transaksinya ini terhitung transaksi internasional, ya. Kalian nanti akan transaksi dolar, ya. Ada minimalnya berapa dolar yang mau didonasikan. Jadi semacam itu. Lah, ini kalau buku antropolinguistik dengan kata bahasa Indonesia. Misalnya kita masukkan kata kunci, nah ini religious leader, ya, berarti tokoh agama misalnya. Apakah banyak kalau kita menggunakan kata kunci berbahasa Inggris? Nah, 500 lebih buku. Ya, berarti karena ini dunia, yang banyak mengupload itu memang dari beberapa negara di dunia. Nah, ini kalau bahasa Inggris pasti lebih banyak. Tapi kalau kalian mencari buku bahasa Inggris nanti kesulitan membacanya. Jadi tinggalkan misalnya tokoh agama. Nah, tokoh agama juga banyak. Nah, berarti antropolinguistik tadi memang sedikit. Misalnya sastra, seperti pada mata kuliah kita hari ini, sejarah sastra. Nah, bukunya sejarah sastra kurang lebih 500. Ya. Jadi kalian sudah enak nanti mau buku ini kalian download PDF, ini kan berupa PDF. Kalau kalian tidak terbiasa dengan PDF, kemudian ingin mencetaknya juga bisa, ya. Nah, ini saksi sejarah menuju puncak kemegahan. Nah, ini macam-macam, ya. Maka ini bisa di-download semuanya yang dibutuhkan. Ini step langkah yang kedua, ya, step langkah yang kedua. Kemudian untuk step langkah yang ketiga, ya, langkah yang ketiga ya saya kasih contoh juga. Apakah ada Ipusnas di sini? Coba saya coba ya, Ipusnas. Karena kalau nanti masuknya ke, nah ini kan aplikasi ini sudah muncul laman pencarian Ipusnas. Tangkap layar saya ini. Halo? Halo? Suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Benar.
Ini sudah muncul yang terbaru, tangkap layarnya. Muncul. Muncul ya. Nah, kalau kalian pakai laptop atau pakai komputer, kalian bisa klik yang atas. Tapi kalau pakai handphone, kalian bisa mengakses dimanapun kalian berada selama membawa handphone. Nah, ini install aplikasi Ipusnas. Ya, hampir sama caranya. Ya, maka kalian harus, saya rasa di usia kalian seperti ini yang paling dekat dengan dunia digital, melakukan transaksi atau memahami aplikasi sangat cepat daripada saya yang berkenalannya ini baru dewasa, berkenalan dengan dunia teknologi. Kalau kalian kan berkenalan dengan teknologi sejak kecil toh, ya. Sejak SD mungkin sudah memegang yang namanya handphone, berkenalan dengan internet. Nah, kalau saya dulu waktu kuliah, ya, seumuran kalian begini baru berkenalan dengan internet, ya, jadi agak terlambat. Nah, tapi kalau kalian kan pasti saya yakin lebih mudah dan lebih cepat memahami sebuah aplikasi. Nah, itu yang kedua. Kemudian, nah, ini ada cara cepat juga, Open Knowledge Map. Itu langkah seperti apa lagi, Pak? Ini hampir sama sebenarnya. Cuman ini memang adalah alternatif-alternatif yang bisa kalian gunakan. Saya share screen lagi ya. Sekarang kita masukkan kata kuncinya. Nah, sudah muncul OPS. Nah, halaman OPS-nya, OKM-nya sudah muncul. Sudah. Sudah. Nah, hampir sama. Misalnya, memasukkan kata sastra cyber. Nah, ini saya juga sedang menulis tentang ini, misalnya sastra cyber. Ini prosesnya agak lama, tapi enak kalau menggunakan Open Knowledge Map karena tidak perlu metani satu kayak gitu. Itu semua sudah ada di sini, tinggal langsung klik download, klik download, klik download. Ya, jadi kalian bisa menggunakan 4 alternatif tadi untuk mendapatkan materi untuk belajar, materi untuk menulis, materi untuk perkuliahan, bahkan juga materi untuk membuat tugas-tugas kelompok atau tugas personal. Ya. Nah, sepertinya jaringan saya agak lemah sehingga lambat sekali. Nah, ini sudah muncul bulatan-bulatan ini. Sudah. Nah, ini ya artikel atau buku atau tulisan-tulisan ilmiah, ya. Ini masih perlu disaring lagi kalau di sini Open Knowledge Map ini. Kadang ada makalah yang belum dipublikasikan di jurnal gitu ya. Tidak seperti Google Cendekia. Kalau Google Cendekia pasti di situ sudah yang terpublish di jurnal internasional dan nasional, bergantung kalian kebutuhannya apa. Nah, tapi kalau di sini ini kalian perlu memilah-milah lagi, ya. Maka ini banyak ya. Nah, setiap lingkaran ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini ada lagi, ini ada lagi, ini ada lagi. Subtopik ini sudah dikategorikan, ya. Ini sudah dibantu dengan yang Open Knowledge Map ini, dicarikan di seluruh data online, ya. Kemudian dikategorisasi. Lah enaknya ini dikategorisasi jadi topik tentang bahasa pada Banyumasan dan viralitas, ya, di Banyumas. Kemudian budaya cyber. Nah, ini sudah ada kategorisasinya. Nah, ini sudah lebih enak lagi, ya.
Jadi ini adalah 4 caranya. Ya, 4 cara untuk kalian mendapatkan yang namanya literatur online, ya. Kemudian apalagi langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah membuat konsep citasi. Oke, saya tambah dulu baru. Ya, konsep citasi itu ya ini. Jadi ada kutipan langsung, ada kutipan tidak langsung, ada catatan kaki. Nah, yang terakhir semuanya ini nanti itu harus tersinkron kalau kita menulis itu di daftar pustaka. Atau ada juga yang menggunakan daftar referensi, daftar rujukan. Ya. Jadi ini nanti harus masuk di sini. Kemarin kan sudah ada yang menggunakan pola seperti ini kan, kutipan langsung, kutipan tidak langsung, catatan kaki, catatan akhir. Nah, ini untuk kutipan langsung yang pertama, ya, ini tidak begitu disarankan untuk era saat ini, era digital, era berbasis internet. Ya, mengapa? Karena nanti plagiasinya akan muncul lebih besar. Ya, jadi kesamaan dengan tulisan orang lain akan lebih besar ya. Ini disarankan ya hanya kalimat pendek. Ya, disarankan hanya untuk kalimat pendek. Hanya untuk kalimat pendek. Jangan sampai kalimat panjang, 1 baris, 2 baris. Tidak. Ya, kalimat pendek, kalimat minor itu disarankan ya. Hanya untuk menunjukkan validasi kita sebagai seorang penulis ya. Ya, tingkat akurasi kita sebagai seorang penulis itu bisa dibuktikan melalui kutipan langsung ini, tapi jangan terlalu panjang. Kalau dulu mengutip mungkin 1 paragraf gitu ya, kemudian menjorok ya, ini. Tapi kalau zaman digital saat ini itu tidak disarankan ya, yang namanya menggunakan kutipan langsung. Paling disarankan adalah menggunakan pola yang kedua, kutipan tidak langsung. Jadi misalnya kalian membuat kutipan dari sebuah buku ya atau sebuah artikel, maka bahasanya tidak sama persis atau bahkan berbeda dari kutipannya, tapi kalian tetap nanti memasukkan sumber rujukannya ya, buka kurung nama kemudian tahun tutup kurung. Nah, ini kalau dulu itu dilakukan dengan manual. Nah, kalau sekarang itu sudah ada aplikasi. Ya, aplikasi apa itu? Ya, aplikasi citasi yang banyak dipakai jurnal-jurnal ini Mendeley atau Zotero. Ya, kalian nanti bisa mencari tahu ya Mendeley dan Zotero ini. Ya.
Nah, ini kebetulan saya sudah buka Mendeley. Nanti saya kasih contoh. Saya coba carikan, semoga saya punya masternya. Nanti ini ada yang online via PC atau laptop. Ada? Ada enggak? Tidak. Jadi yang sekarang membawa laptop mungkin bisa diaktifkan laptopnya, dibuka ya, untuk mendownload aplikasi Mendeley ini. Oh, tidak bisa ya. Nanti saya coba kalian mencari sendiri lah ya. Saya coba masukkan di mana ini? Di kolom chat, tapi tidak bisa mungkin karena terlalu besar ya. Ya, jadi nanti tinggal dicari. Kalau dari pengalaman saya menggunakan dua aplikasi ini, yang lebih enak adalah menggunakan Mendeley. Mengapa? Karena menggunakan Mendeley ini bisa menyimpan file-file yang tadi kita download. Ya. Jadi bisa menggunakan file-file yang tadi kita download di Google Scholar, di Google Cendekia, ataupun di ini tadi ya Zotero, apa di Open Knowledge Map dan lain sebagainya tadi. Nah, oh baterai saya habis ini kamera karena ya, saya tidak pakai kamera ya. Anggap aja karena baterainya habis ini. Nah, oke, saya lanjutkan. Sampai detik ini paham? Paham? Udeng penjelasan teknis saya. Paham. Oke, ini karena belum praktik ya cara menggunakan itu tadi lah. Ini saya coba share screen tampilan Mendeley. Saya coba share screen tampilan Mendeley. Oke, saya buka dulu. Nah, ini sudah muncul. Sudah muncul ya Mendeley-nya ya. Sudah muncul apa belum? Ini sudah muncul Mendeley. Mendeley desktop ini. Sudah. Nah, sudah. Nah, ini tampilannya seperti ini. Tampilannya. Ya, nanti kalian perlu daftar dulu, registrasi dulu pakai email, kemudian masuk. Setelah masuk nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah PDF-PDF dari jurnal-jurnal ya, yang kalian download, bisa kalian upload di sini. Nah, maka ini sudah menuju ke uploadannya. Pak, misalnya kalau saya ada buku fisik, ya kan tidak bisa mengupload filenya di sini. Apakah bisa dimasukkan? Bisa pakai entry manual. Ya, ini ada pilihan buku, ya, book chapter, ya, hasil penelitian, proceeding, ya, artikel dari website, film, umum, ya. Ini ada macam-macamnya sampai dengan televisi broadcast atau YouTube itu ada di sini ya. Kemudian nanti kalian tinggal memasukkan sesuai dengan pola yang ada tadi ya. Ini adalah yang namanya Mendeley. Mendeley ini fungsinya apa? Membantu kalian untuk sitasi. Ya. Membantu kalian untuk menulis daftar pustaka. Ya, salah satu contoh misalnya tadi kan sudah terkumpul ya materinya. Oke, lalu mau menulis ya, mau menulis. Nah, misalnya ini saya sedang menulis ini untuk tugas kuliah saya untuk S3 ya. Nah,
dengan judul pemanfaatan cyberpedagogi dalam pembelajaran menulis kreatif. Nah, ini adalah judul yang mau saya tulis untuk menjadi artikel jurnal. Ya, ini kemudian nanti saya tinggal memasukkan kata kunci ya tentang menulis kreatif, tentang cyberpedagogi, tentang pembelajaran atau tentang sastra cyber ya. Nah, setelah saya sudah dapat ya. Oh, saya tidak share screen ya. Oh, sorry. Nah, share screen ini tulisan saya sudah muncul. Sudah, Pak. Nah, ini seperti yang tadi saya jelaskan, saya sedang proses menulis tulisan ini. Nah, maka langkah saya, kalau sudah mau menulis topiknya sudah jelas, ya, maka selanjutnya saya tinggal mencari referensinya dengan 4 aplikasi tadi, ya. 4 aplikasi tadi, kalau sudah terdownload semua, maka membuka Mendeley, diuploadlah semua file-file kebutuhan itu masuk di Mendeley. Nah, setelah masuk lah, ini kan saya membuat ini tulisan pribadi ya. Jadi kalian mengarangnya sendiri ya. Pembuka. Nah, kemudian di paragraf kedua itu mulailah membaca hasil-hasil jurnalnya. Terlepas dari fenomena tersebut, masyarakat sastra juga merasakan dampak dari digitalisasi. Mulai muncul istilah sastra cyber, istilah yang kali pertama dibawa oleh Nanang Suryadi. Nah, ini saya dapat dari mana ini? Ya, dari jurnal ini. Caranya bagaimana? Nah, kalau dulu belum ada Mendeley atau Zotero dan aplikasi-aplikasi yang lainnya, maka ini ditulis manual ya. Buka kurung Rukminto tahun 2005 ditulis manual seperti ini ya. Dengan adanya aplikasi, maka kita tidak perlu melakukan manual seperti ini. Kita tinggal masuk ke reference. Nah, kalau sudah terinstall Mendeley-nya tadi lah, ini akan muncul tampilan seperti ini di Word-nya. Ya. Nah, untuk teknis pajak, bagaimana caranya? Saya nggak bisa tutorial di YouTube banyak. Ya. Pulang atau selesai dari mata kuliah ini langsung install aplikasi ini. Ya, ini penting. Bisa kalian gunakan sampai nanti kalian mengerjakan skripsi. Kalau sudah semester 2 sudah mengenal dan belajar dengan ini, ya, maka saya yakin tulisan kalian akan lebih baik ya, tugas-tugas kalian akan lebih bagus ya. Jadi polanya itu dasarnya. Kemudian tinggal misalnya ini perlu saya ganti ya karena saya tulis manual, insert citation. Nah, karena ini ada tulisan tadi yang saya klik sehingga nanti saya muncul di press lah. Kalau namanya ingat ya, bisa diklik di sini. Ruk. Nah, ini dia kan. Nah, yang nulis Fajar Setiawan Rukminto, yang muncul di sini Rukminto. Ya. Ini kalau menggunakan pola pengutipan. Nah, ini ada macam-macamnya. Yang paling banyak digunakan ini adalah American Psychology Association. Ini yang ketujuh, versi ketujuh ya. Atau singkatannya apa versi 7. Sebenarnya di Word kalian juga akan ada lah ini apa sama. Nah, kemudian IEEE ini yang banyak digunakan di jurnal-jurnal. 2 ini ya. Tapi ada juga yang pola-pola yang lain. Nah, kalau ini saya menggunakan apa? Ya, ini sudah saya dipilih terlebih dahulu, setelah itu baru citasi lah. Citasi munculnya seperti inilah. Kalau sudah tersitasi dengan Mendeley, dia akan menyala seperti ini kalau diklik. Nah, ini kan juga ada.
Nah, ini kalau sudah saya masukkan ya, jadi karena double maka saya hapus. Nah, nih. Nah, kemudian saya menambah lagi tulisan ya. Ini pendapat saya untuk menguati kutipan. Kutipan ini. Kemudian nama lain yang memperkuat adalah Hasan Aspahani. Memang pada dekade 2000-an sastra cyber masih dianggap sebagai sastra yang tidak bermutu dan beragam komentar negatif terus bermunculan. Nah, hal itu senada dengan pendapat Borju. Oh, ini saya salah ketik ya. Bahwa arena sastra adalah arena yang penuh dengan pergulatan. Nah, ini saya ngutip dari tulisannya Borju. Ya, polanya sama. Nah, enaknya kalau kita pakai Mendeley, ya, misalnya ini tadi filenya kita klik, lah ini muncul bukunya. Nah, ini muncul buku-bukunya, filenya tadi. Jadi kemungkinan untuk kehilangan file, ya, kehilangan file saat laptop kalian rusak atau handphone kalian rusak, itu file-file itu masih ada di aplikasi ini. Ya, ini serupa dengan YouTube. YouTube itu kan juga mampu menampung banyak video lah. Kalau ini mampu menampung banyak PDF, baik berupa artikel maupun buku. Ya. Nah, ini kebetulan saya buku Motivation and Personality karya Abraham Maslow. Ya. Kalau kalian terbiasa membaca bahasa Inggris, literatur bahasa Inggris lebih banyak. Ya. Karena kalau saya kan banyak membaca bahasa Inggris di S3, karena bahasa Indonesia itu sudah tidak disarankan lagi, harus menuju penulis utama. Penulis utama teori-teori sastra adalah teori-teori sosial, pemikir-pemikirnya adalah penulis-penulis luar negeri. Nah, sehingga merujuknya, jadi ini kan juga ada misalnya Abraham Maslow ini dikutip oleh Sapardi Djoko Damono, tulisannya dalam bahasa Indonesia. Nah, menurut Abraham Maslow, buka kurung, saya mengambil kutipan itu dari bukunya Sapardi misalnya. Ini Mendeley saya ini muncul enggak? Atau hanya Word saja? Share screen ini. Hanya Word. Oh, hanya Word ya. Jadi ketika saya klik menuju Mendeley enggak muncul ya Mendeley-nya. Oke, saya tutup dulu Word-nya. Nah, kalau setelah diklik tadi ya, setelah diklik tadi masuknya ke sini. Saya bukakan Mendeley. Nah, ini sudah Mendeley. Sudah terbuka Mendeley-nya? Sudah. Nah, enaknya di Mendeley ini kita bisa membuka ini. Nah, ini misalnya tadi jurnal yang kita dapatkan. Nah, ini dibaca. Oh, berarti ini ya. Nah, misalnya ini kita kutip ya. Ini kita kutip. Nah, tapi seperti saran saya tadi, jangan menggunakan bahasa ini. Kalian mulailah menulis dengan bahasa kalian sendiri. Misalnya pada mulanya karya sastra terbentuk tradisi lisan yang proses pewarisan mulai mulut, ya, pengandalan kemampuan penghafalan. Seiring perkembangan zaman muncul tradisi tulis, buku, majalah, koran, hingga munculnya internet. Oke, ini mau saya kutip, misalnya saya beri contoh sekarang ya. Itu tadi mau saya kutip. Misalnya, bagaimana cara membuat kutipan dengan bahasa kita sendiri? Nah, misalnya saya tulis lagi di sini ya, dari kutipan itu. Nah, tadi kan saya sudah membaca itu kan di Mendeley ya, maka di sini saya perlu menulis dengan bahasa saya sendiri ya, atau kalau kalian menulis maka kalian perlu melihat dengan bahasa kalian sendiri. Misalnya ini tradisi sastra
di Indonesia bermula dari tradisi lisan ya yang diwariskan secara turun temurun. Nah, kemudian berkembang pada edisi cetak setelah itu barulah sastra dengan media internet. Nah, misalnya ini. Kemudian maka kita kan perlu merujuk ya. Kita perlu merujuk artikel tadi. Klik reference, insert citation ya. Misalnya saya tulis terserah lah ya, nggak sesuai dengan yang tadi, yang penting nanti muncul. Spreadly, oke. Nah ini sudah langsung muncul. Nah ini kalau sudah muncul ya, nah maka di sini ini nanti akan muncul dengan otomatis. Tetapi sebelumnya ini insert bibliografi dulu. Setelah di insert bibliografi, apa yang sudah kita kutip nanti di atas, nah itu akan muncul di sini. Ya. Jadi itu stepnya lah. Kalau stepnya kalian membuat makalah itu seperti ini, ya, maka itulah yang disebut dengan menulis makalah. Ya, bukan seperti yang kemarin mengumpulkan referensi dari di internet, ditempel pluk 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 pluk, ya, kemudian dikumpulkan, dipresentasikan. Tidak seperti itu. Jadi kalian pola menulis ya literatur dasar yang perlu kalian lakukan adalah seperti yang telah saya paparkan di awal tadi. Iya, sebentar ya. Saya masih ngajar sebentar aja. Iya. Oke, maaf ya ada sponsor sedikit. Oke, saya lanjutkan. Di langkah yang ketiga, ya, mulai menulis tulisan akademik ya, berarti ini tadi sudah, berarti tahap yang ketiga ini adalah menulis tulisan akademik. Mulai menulis. Jadi ya seperti biasa judul, kemudian nama. Kalau artikel ya ini sesuai dengan jenis tulisannya. Kalau makalah ya berarti menggunakan tipe makalah ya. Baru setelah itu apa yang perlu dilakukan adalah menyusun dengan kalimat sendiri yang pertama, kemudian mengutip ya dengan pola yang tadi saya jelaskan. Jadi menyusun dengan kalimat sendiri, setelah itu baru mengutip. Lah pola pengutipannya seperti yang telah saya jelaskan tadi ya. Jadi 3 langkah ini ya, kalau kalian terapkan dengan baik, maka tulisan kalian akan menjadi tulisan yang baik ya. Tidak seperti yang telah kalian lakukan kemarin. Oke, ada yang ditanyakan sampai penjelasan ini terakhir ini? Halo? Sudah cukup jelaskah?
Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tak ditakok iku jawab to rek, gak meneng ae. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Untuk yang di Zlib tadi, cara mendownload bukunya itu bagaimana? Oh, teknis itu ya. Maka nanti tinggal diklik-klik aja. Nanti kalian diarahkan. Saya kasih contoh ya, biar nggak bingung. Jadi zaman kuliah zaman saat ini bondo kuota ya atau bondo teh sak gelas 3.000. Kemudian akses internet, download buku wis ya gratis sama saat ini tuh. Jadi nggak perlu bayar lagi. Kalau zaman saya kuliah dulu, wah banyak pengeluarannya. Nah, kalau sekarang 3.000 sudah banyak dapat buku. Cara download. Oke, cara download di Zlib. Oh, ini Open Knowledge Map. Zlib. Nah, misalnya mau nyari buku ya, enak buku aja. Tapi biasakan nanti lebih ke artikel ya. Karena buku itu kalau menulis artikel kekinian itu kurang pas ya. Jadi nanti buku itu fungsinya untuk rujukan utama, untuk yang up to date, untuk yang terbarukan. Maka kalian perlu mencari jurnal ini sebagai panduannya saja ya. Misalnya sejarah sastra. Kita ketik di pencarian, kita klik pencarian. Misalnya buku, nah ini kan macam-macam ini bukunya. Buku yang pertama, nah ini buku bagus. Oke, katakanlah kita mendownload buku yang paling atas saja, Sejarah Sastra Indonesia. Nah, setelah diklik kan muncul ini sudah muncul, ada tempat mengunduh ini. Muncul. Sudah. Nah, ya wes tinggal diklik. Nah, ini kan sudah terdownload. Kan semudah itu. Sudah dapat buku, tapi berupa PDF. Bacanya nanti harus di laptop atau harus di HP. Kalau downloadnya, loginnya pakai HP. Pak, ini bisa pakai HP. Zlib ini bisa. Misalnya, Pak, saya nggak punya laptop. Nah, dan downloadnya di HP nanti ketika ke warnet baru nanti saya buka Mendeley. Ya boleh. Nah, ini di-download aja di HP-nya. Nah, jadi semacam itu ini sudah, ini saya tutup dulu, saya tunjukkan hasil downloadannya. Ya. Nah, ini kan hasil downloadannya. Nah, setelah dibuka, nah ini sudah muncul bukunya versi PDF. Oh, ini scan-scanan sampulnya. Nah, ini sudah buku ini. Pengertian sejarah sastra bla 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 itu sudah. Nah, kamu bisa punya banyak buku hanya modal misalnya ke warkop, ke kafe modal 10.000, 3.000 sampai 10.000
kalian berjam-jam di sana mengakses buku-buku untuk kuliah, ya, maka nanti terus bukunya banyak, tinggal membaca, tinggal menyusun. Nah, permasalahannya sekarang ya, mau ndak? Nah, itu hanya pada diri kalian sendiri. Ya. Karena kalian pandai, kalian paham itu bukan karena dosennya, bukan karena lembaga tempat kalian belajar, tetapi karena kalian mau belajar. Ya. Guru atau dosen itu fungsinya hanya sebagai transfer keilmuannya. Jadi membukakan pintu. Ya, transfer misalnya saja transfernya itu saya di transfer uang ke Ragil, ya. Tapi Ragil tidak memberi saya rekening yang tepat, salah satu nomor, ya pasti nggak masuk ke Ragil. Bisa-bisa masuknya ke Fatimatu Zahro. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi fahamnya kita belajar itu ya memang ada sangkut pautnya dengan pengajar, ya. Apalagi ketika kita di pondok begitu ya, maka kita takdim kepada guru, kita dapat barokahnya dari seorang guru. Kita nggak belajar, kita bisa paham. Maka itu adalah kaidah-kaidah timur, budaya timur yang perlu kita jaga, ya. Tetapi sebenarnya ketika kita mengurai itu secara material, ya, maka kalian nanti akan paham itu ketika kalian belajar. Cuman ketika kalian mendapat hidayahnya dari guru, proses belajar itu dipermudah. Insya Allah dipermudah. Pemahamannya akhirnya dipermudah. Ya, seperti itu. Nah, kan cara mendapatkan buku sudah tahu, ya. Maka di waktu-waktu luangnya masuklah ke internet, downloadlah buku-buku yang kalian butuhkan dari setiap mata kuliah kalian, ya. Belajar menulisnya dengan pola baru, ya. Dengan pola seperti yang sudah saya beri contoh tadi, ya. Maka menulis sendiri di sini ngetik. Nah, kemudian lihat kutipannya ditulis, dikutip. Itu baru yang namanya menulis. Kalau yang kemarin dikumpulkan itu ya bukan menulis makalah tapi mengumpulkan makalah, ya. Jadi bahan-bahan dari internet, dari buku dikumpulkan jadi satu file, dikasih sampul, kasih nama, kasih name, kasih lembaga, dikumpulkan. Ya. Masih begitu kemarin. Maka setelah materi yang sudah saya berikan ini, materi dasar ini, saya harapkan literasi terkait sastra khususnya dan bahasa dan juga pembelajaran pada umumnya itu sudah terbekali secara dasar, ya. Sudah terbekali secara dasar. Selanjutnya, ya, kalian harus sering-sering praktik, ya. Oke, jadi semacam itu. Hari ini yang hadir 10 orang, jumlah satu kelas berapa? 18. 18. Tidak masuk 8 anak. Oke, jadi itu kalian nanti coba saya beri sekali lagi. Apakah bisa Mendeley? Saya kirimkan di kolom chat. Oh, tidak bisa. Padahal aplikasinya kecil.
Oke, nanti saya kirim ke Zaro aja ya, atau ke siapa yang biasa menghubungi saya, itu nanti bisa di-share di grupnya. Tapi Mendeley itu tidak bisa di-upload di HP ya, diinstal di HP. Nanti di laptopnya. Ini semua punya laptop ya? Atau ada yang kebetulan tidak punya, tentu nanti bisa join ke temennya. Untuk yang penting kalian punya akun Mendeley. Ya, maka file-file yang kalian dulu itu masukkan di Mendeley situ ya. Misalnya katakanlah Mbak Zaro enggak punya, Mbak Mulia enggak punya laptop begitu ya. Maka kalian harus punya aplikasi yang namanya Mendeley, nanti pinjam laptopnya temennya, login buat akun di situ, file-file buku-bukunya diupload di situ ya. Nah, maka file-file itu nanti sudah ada di akun kalian ya. Misalnya Mbak Rage logout dari Mendeley. Nah, kemudian Mulia pinjam laptopnya Ragil. Nah, login di situ. Nah, maka nanti buku-buku yang tersimpan itu bukunya Mulia di akunnya Mulia. Ya, seperti Facebook itulah ya. Kan Facebook walaupun kalian pinjam HP-nya teman kalian, kalau kalian login dengan email kalian ya, maka tetap kan munculnya itu Facebook kalian, bukan punya teman kalian, kan begitu ya. Jadi begitu. Nanti biar nanti kalau kalian mengumpulkan materi-materi itu sampai semester 8, insya Allah buku-bukunya, artikelnya sudah banyak ya. Sekarang saya mau tanya, setiap mata kuliah punya bukunya? Hanya sebagian. Hanya sebagian. Ada mata kuliah yang tidak punya buku sama sekali? Ada. Nah, maka setelah saya memberi materi ini ya, tidak ada alasan tidak punya buku ya. Karena sumber buku sudah banyak, tadi saya sebutkan gratis. Hanya modal internet. Ya, jadi di situ artikel banyak, nanti kalian bisa mencari ya. Jadi itu. Maka nanti kalian setiap mata kuliah bisa punya buku lebih dari 3. Ya, bahkan bisa satu mata kuliah punya 30 buku bisa sekarang. Kalau dulu itu beli buku ini 10 langsung cenut-cenut ya. Aduh, duit apa iki tiga tuku. Ya. Tapi kalau sekarang suruh cari buku 10 buku minimal mata kuliah ini. Maka nggak perlu kaget sudah, wis. Nah, siapa? Tinggal jawab gitu, siap Bu. Nah, download di semua itu buku-bukunya ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Mohon izin bertanya, Pak. Nggih. Silakan. Pak, untuk UAS-nya itu bagaimana? Untuk UAS-nya. Bentar lagi UAS ya. Ya seperti yang kita Minggu sepakati. besok, Pak. Minggu besok ya. Loh. Masa minggu besok? Sekarang kita pertemuan baru 13 ini ya. Ya kan? Masa minggu depan sudah UAS? Enggak, Tanggal minggu depannya lagi 20, dah. Pak. Mulai UAS. Tanggal 20. Minggu depan tanggal berapa? Minggu. Oh iya, minggu depan ya. Berarti kurang satu pertemuan ya. Saya pernah kosong kah di kelas ini? Setelah UTS? Tidak pernah, Pak. Ya kan, kemarin kalau waktu saya jaringan saya bermasalah itu kan juga saya kasih materi via video kan. Baiklah kalau gitu, karena minggu depan UAS ya berarti nanti akan saya siapkan satu materi yang harus kalian selesaikan, kalian tonton. Ya saya buatkan video gitu ya.
mungkin aplikasi terkait hal-hal yang dibutuhkan untuk menulis atau apa, nanti coba saya pikirkan yang lebih applicated ya. Jadi itu. Kemudian terkait pertanyaannya Mbak Zaro, puasnya bagaimana Pak? Kita dulu kan sudah menyepakati. Kesepakatannya dulu apa? Puasnya. Ingat nggak? Mewawancarai sastrawan. Oke. Ada masalah? Saya nggak kenal sastrawan sama sekali, Pak. Iya, itu. Sekarang ini kan zamannya zaman online ya. Zamannya zaman online. Kalian tinggal mencari nama siapa yang hendak kalian wawancarai ya. Kemudian klik di Google nama itu. Ya. Pasti nanti akan muncul media sosialnya. Ya, melalui media sosial itu ya, kalian perkenalkan diri, kalian dari mana, kuliah di mana, kebutuhannya apa. Ya. Kapan kira-kira bisa wawancara? Maka nanti kalian bisa menggunakan aplikasi conference seperti ini. Bisa pakai Zoom. Nah, kalau Zoom ini enak ya. Kan kalau beli itu bisa seperti saya ini ya. Lebih dari 45 menit, kalau gratisan hanya 45 menit. Nah, kan siapa tahu nanti wawancaranya lebih dari 45 menit. Tuh, kalian bisa membeli di Shopee. Mahal enggak, Pak? Enggak. Ada yang diskonan, ada yang promo pandemi. Kalau kemarin promo pandemi itu 50.000. Ya. 50.000 kalau teman satu kelas 18 ya, urunan telung ewuan guys, satu kelas jadwalnya yang penting enggak bareng. Atau nek nguat-nguat no izin ya, nanti Pak, nanti kalau terputus nanti sambung lagi ya, masuk lagi ya. Kuat izin ya begitu, nggak apa-apa, nggak beli Zoom, tinggal beli Zoom 1 bulan ya, paling 30 sampai 60.000 urunan satu kelas, atau pakai uang kas sudah terbeli. Kalian tinggal menentukan mau wawancara siapa via Zoom, sudah beres, nanti sudah jadi video ya kan. Kalau tidak memungkinkan datang menemui beliau ya, tapi kalau memungkinkan ditemui ya, ditemui misalnya, oh ternyata sastrawan ini rumahnya dekat dengan rumah saya misalnya, nah kan enak ditemui ya, itu boleh, itu lebih baik. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk ditemui ya, maka bisa menggunakan aplikasi conference seperti ini. Bisa difahami Mbak Zahro dan yang lainnya? Bisa, Pak. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh. Misalnya, sudah muncul search Google-nya? Sudah muncul. Misalnya kita ketik nama sastrawan Mojokerto. Karena yang paling memungkinkan lokasi kalian misalnya di Mojokerto, kalau rumahnya kalian di Jombang, tinggal ketik Jombang, kalau rumahnya Gresik, tinggal ketik Gresik, dan lain sebagainya, atau sesuai kebutuhan kalian. Misalnya sastrawan Mojokerto. Nah, apakah ada di data ini?
Nah, ini kan banyak. Nah, ini kebetulan, nah ini ada Amin Aminuddin. Kita buka di sini misalnya. Siapa sih sastrawan Mojokerto yang bisa saya wawancarai? Nyari di Google dulu, ketemu namanya nanti, atau yang paling menarik kira-kira siapa? Oh, ini ada nama Anjrah Lelonobroto. Nah, ini ternyata apakah ada nama-nama di sini? Nah, nama-nama Empu Sastra, nah, Ismania Sita, Harjono WS, Max Arifin, Kamim Kohari, Suyitno Etek, Dadang Ari Murtono, Muhammad Nasrullah. Ini kan sudah ada nama-nama ini, ya kan? Nah, nama-nama ini kan bisa ditelusuri nanti. Nah, setelah terkantongi nama-nama itu, ya, ini coba cari lagi apakah ada nama-nama lain lagi yang disebutkan oleh beliau di tulisan ini. Ismania Sita. Oh, ini nama pena. Lah, ini perlu membaca detail itu kan begini. Nah, misalnya Ismania Sita mau mencari, oh, di mana Ismania Sita, ternyata nama pena nggak ketemu orangnya. Ya. Ternyata, oh, ini sudah wafat. Wafat tahun 2000 berarti nggak bisa diwawancarai. Kalau kalian bisa mewawancarai berarti Sakti Mandraguna gitu kan. Ini kan beliau sudah meninggal. Nah, terus misalnya kalau saya ingin mendapatkan data ini, Pak, saya mau mencari istrinya, mencari anaknya, mencari saudaranya, itu apakah boleh? Boleh. Ya, yang fokusnya nanti profil ini. Nah, wawancarai orang lain yang tahu tentang ini, ya. Kemudian ditelusuri lagi. Oh, ini ada nama baru lagi, Amin Aminuddin, Max Arifin, Arifin WS kan tadi sudah disebut. Ternyata ada, oh ini biografinya beliau. Ini Max Arifin. Nah, ini ditelusuri, dibaca lagi, ini Harjono WS tadi, profilnya beliau. Masih belum ada nama lagi. Nah, ini ada nama Ahmad Fatoni. Nah, kemudian ada nama, nah ini Saiful Bakri, Nasrullah Habibi. Nah, ini kan muncul nama-nama lagi. Ya, seperti itu. Nah, ini muncul lagi di sini. Oh, ini hampir sama. Nah, kalian kan tinggal membaca saja. Kira-kira kalau misalnya orang Mojokerto mau mewawancarai siapa? Kan gitu. Oke, kalau misalnya ini sudah, ya kan? Ini kembali lagi. Sudah dikantongi nama. Misalnya tadi. Misalnya siapa tadi yang mau tertarik? Nama siapa? Tinggal ditelusuri. Kamim Kohari ya tadi ya. Tambah kalau masih belum muncul. Coba klik gambarnya. Oh, ini berarti ini orangnya Kamim Kohari. Karena ini gambarnya sama, gambarnya sama. Ada enggak ini yang dari Facebook? Oh, tidak ada. Coba ditambahi kata Facebook.
Oh, ini ada data. Ini ada data lagi. Oh iya, benar, berarti wajahnya orang ini tadi adalah yang tadi ya kan. Nah, ini apakah ada nomor kontaknya atau alamatnya? Oh, orang Kediri. Kemudian belajar banyak di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Nyantri di Lumajang. Pendidikan TK Tebu Ireng, Tebu Ireng, Tebu Ireng. Oh, ini aktivitasnya beliau. Nah, ini kebetulan ada alamatnya. Penyair, aktivis, komunitas sastrawan pesantren, pembina teater, suami dari ibu ini, bapak dari anaknya IU, anaknya 1, 2, 3, anaknya 3. Kini menetap di Pondok Pesantren Darul Falah, Dusun Jeruk Macan, Desa Sawo, Kecamatan Jetis. Lu kan ada alamat. Nah, sudah ada alamat. Ketemu Facebooknya enggak, tapi ketemu alamat langsungnya. Nah, misalnya berarti ini bisa langsung meluncurkan, wah saya mau wawancara online saja ya, kok nama ini kayaknya nggak ada media sosialnya. Oh, ini apakah ada di sini? Oh, tidak ada. Nah, tinggal cari gitu aja. Nama baru lagi, misalnya Facebook. Apa tadi? Apakah ada? Oh, ini kan ada nama Nasrullah Habibi. Terus orangnya yang mana? Coba dilihat gambarnya. Oh, ternyata gambar tidak menunjukkan. Oh, ini berarti ini akan Facebooknya yang paling relevan adalah ini. Dicek di data di sini. Apakah benar beliau ini seorang guru? Ya, ini kan ini Facebooknya guru. Ya, dicoba cari data. Oh, ini tulisan yang tadi kayaknya ya. Oh ya, ini tulisan yang sama di media yang berbeda. Jadi semacam itu. Tinggal ditelusuri, ketemu media sosialnya. Kok orang Mojokerto sulit dicari. Misalnya cari orang di luar Mojokerto. Masuk lagi, saya share lagi. Misalnya orang di luar Mojokerto. Wikipedia. Sastrawan. Ya, ini diklik. MH Ainun Najib. Nah, kalau ini pasti kalian kenal ya. Vira Basuki.
Sujiwo Tejo, Umar Kayam. Oh ini bukan orang Jawa Timur. Oh ini orang Jawa Timur semua tapi tidak tinggal di Jawa Timur. Ini orang Jombang. MH Ainun Najib tapi sekarang tinggal di Jogja. Sujiwo Tejo. Ini orang Pasuruan tapi sekarang tinggal di Jogja juga. Tarik lagi. Oh ini yang menerima hadiah Sutasoma Balai Bahasa Jawa Timur 2021. Nah ini terbaru ini. Nah ini ada wajah-wajah penerimanya. Siapakah penerimanya? Kita cari, kita telusuri. Jadi kita punya alasan kenapa mewawancarai beliau gitu ya. Belum ada nama. Nah, ini dia namanya. Widodo Basuki. Anwar Tohari Mahfud Ikhwan. Orang Lamongan. Ini Bojonegoro siapa ini namanya? Gampang Prawoto. Komunitas. Nah ini Ahmad Syauki Sumbawi, Lamongan. Gus Priyanto Nama, Ngawi. Gayu Rizdian Saputra, Ponorogo. Nah, ini. Kan begitu, nah, cari nama misalnya nama ini. Kita coba klik. Oh ini ada YouTube-nya. Ini orangnya, ini YouTube-nya. Tidak menemukan yang bisa dihubungi nomornya. Tambahi kata Facebook. Nah, ini ada. Nah, ini orangnya kan sama seperti yang di YouTube tadi. Nah, kalau sudah ketemu di Facebook ini kan gampang, tinggal nanti kirim pesan. Kemudian perkenalan, mau wawancara lah, ini kan yang di YouTube-nya tadi. Oke. Jadi tahu ya caranya ya. Bisa dimengerti? Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Untuk negonya kelompok napa individu, Pak? Individu dong. Ya, individu. Nanti kalian wawancara secara personal. Ya, begitu tadi caranya, cara mencari tahu profilnya.
Cari tahu di Google dulu, kemudian diklarifikasi, bla 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 bla. Oh ya valid, ketemu Facebooknya, ketemu alamatnya, bisa mulai wawancara. Jadi semacam itu, kalian start mulai dari hari ini, ya. Nanti kalian tinggal menyusun pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Apa yang nanti perlu ditanyakan. Nah, cari referensi di YouTube dulu bagaimana wawancara atau apa yang perlu ditanyakan, itu cari di YouTube. Model-model wawancara itu seperti apa. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada? Cukup? Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Mbak Mulia? Mbak Ragil? Ada yang mau ditanyakan? Boten, Pak. Boten. Ya, kalau sudah cukup, maka pertemuan hari ini semoga bisa mengakar, semoga bisa dijadikan referensi ke depannya untuk memperkuat fondasi literasi sastra khususnya, dan juga untuk membangun fondasi akademik pada umumnya. Nanti file materi bisa di-download atau saya kirimkan ke Mbak Zaro aja ya. Atau di kolom chat ini ya. Oke, Pak. Kolom chat apa itu? Saya japri di WA. Japri WA, Pak. Japri WA aja. Oke. Oke, kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian dari saya. Semoga nanti bisa dipraktekkan dan segera dicicil untuk tugas UAS-nya, karena ini berupa profil, wawancara, video. Nanti kalian upload di YouTube, tautannya dikirim di e-learning ketika nanti jadwal ujian. Ya. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.